Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Ica. Saya Faisal Rahmawan, offering C21 hendak melaksanakan UAS konseling psikodinamik dengan teknik transferensi. Saya bersama dengan konseling saya pada hari ini akan melaksanakan sebaik-baiknya. Apabila terjadi sesuatu, saya mohon maaf karena ini real berjalan dengan seadanya. Berhubung di rumah juga mungkin ada sedikit gangguan dan lain-lain. Saya yakin, saya jamin ini real tanpa ada settingan atau apa, dengan permasalahan yang real yang dialami oleh konseling saya. Apabila ada kata-kata yang nantinya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Enjoy. Oke. Hai, silakan masuk, silakan duduk. Selamat datang lagi kepada Mbak Ica pada konseling saya hari ini yang ketiga ya. Yang pertama kan dulu waktu di kampus kita mengadakan konseling untuk pertama. Jadi fun fact Bu, di sini konseling saya sudah pernah konseling dengan dia, melaksanakan konseling pertama untuk mata kuliah konseling humanistik untuk UTS, yang kemudian berhubung persyaratannya sama SMA. Nah, ini juga saya sekalian saja UAS berhubung persyaratannya anak SMA juga beliau UAS humanistik, dan juga sekalian saja berhubung permasalahan yang dialaminya baru saja. Jadi sekalian saya ajak untuk melaksanakan konseling psikodinamik juga. Mari silakan ditonton saja. Ini proses konseling ini sudah disetujui oleh pihak konseling untuk ditayangkan di YouTube nantinya, dan akan boleh dilihat untuk kalangan tertentu. Ibu dosen, Ibu Ica, mari sama-sama saksikan. Sudah siap? Are you ready untuk pembahasan masalah yang ini? Oke, siap ya. Baik, tanpa basa-basi lagi, di awal kan tadi sudah selamat datang pada proses konseling kita yang ketiga. Oke. Pastinya Mbak Ica sudah tahu bagaimana proses konseling itu, tapi ini sebuah kewajiban saya sebagai seorang konselor untuk menjelaskan bahwasanya konselor itu seperti ini. Sudah oke? Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Kenapa kok, ini saya tanyakan dulu ya. Kenapa kok Anda jenengan nge-ACC saya sebagai seorang konselor untuk mau menceritakan permasalahan yang Anda alami? Hanya pertanyaan biasa sih. Jujur boleh, tak dikasih bumbu-bumbu dikit gak apa? Sebenarnya nggak terlalu. Nggak, tapi kan dari hati mau dong. Benar ya? Ikhlas? Kelas. Ini ada upahnya kok Bu. belum. Oke. Paksa cuman sekalian. Sekalian aja menceritakan gitu ya. Mungkin Benar juga boleh silakan. Supaya lega dapatnya. Semoga. Apa kamu stres nanti? Oh, jangan sampai. Oh, jangan. Kita setelah konseling usahakan harus stay happy, stay healthy, and kamu bakal selalu bahagia dengan diri kamu sendiri dan menerima apa yang
kamu miliki sekarang. Paham? Baik, tanpa berlama-lama lagi. Hari ini cerah ya. Basa-basi banget. Basa-basi banget. Hari ini cerah ya. Hari ini cerah ya. Iya, Oke. Tadi pagi beneran cerah sih. Saat aku bagus. Bagaimana? Kemarin kan kita sudah melaksanakan konseling ballistik ya. Sekarang saya mengajak kamu untuk konseling psikodinamik. Bagaimana perasaan Anda saat melakukan konseling bersama saya? Lumayan agak lega sih. Sedikit keras ya? Oh, Lebih keras. Lebih keras. lumayan lega soalnya kan apa yang diundang kemarin udah sempat keluar, jadi agak adalah senang-senangnya, lebih enteng mau ngapa-ngapain itu agak nggak yang bebannya udah hilang dikit, nggak hilang sih cuma ngangkat dikit. Oke, berarti ada perkembangan dari konseling yang kemarin. Dari permasalahan yang kemarin. Oke, dikit ya. Setidaknya ada perkembangan, ada kemajuan yang telah kamu dapatkan seperti itu. Baik, selanjutnya pada pagi hari ini, kok pagi sih? Sore hari ini berhubung kesempatan kita tag video sore hari kesempatannya. Dan Mbak Ica sudah pernah melakukan konseling dengan saya, tapi ini kewajiban saya untuk menjelaskan kepada Mbak Ica terkait bagaimana sih nanti jalannya proses konseling ini. Saya di sini sebagai konselor hanya sebagai pendamping, hanya membantu Mbak Ica untuk menemukan pemecahan permasalahan yang Mbak Ica alami. Dapat dimengerti? Nanti bagaimana kemungkinan untuk mendapatkan pemecahan masalah itu datang dari Mbak Ica sendiri. Dapat dimengerti? Saya hanya membantu mencarikan jalan, membantu untuk Mbak Ica menemukan jalan keluar yang seharusnya didapatkan. Paham? Baik. Proses konseling ini kisaran akan berlangsung 60 menit, kurang lebih, bisa kurang asalkan permasalahannya sudah diselesaikan, dapat terselesaikan. Apakah cukup? Kayaknya Lebih dari cukup. Oke, deal. Dan di sini Bapak sampaikan, saya di sini konselor memiliki asas yang Mbak Ica sudah tahu. Asas saya ada asas kerahasiaan, di mana proses konseling ini nanti akan berjalan hanya dengan jenengan dan saya saja, kamu dan saya saja. Jadi yang kita ketahui hanya jenengan dan saya, tidak ada dan tidak akan bocor sampai keluar. Jadi nanti bagaimana proses itu berjalan, bagaimana proses itu akan proses konseling itu akan melangkah tahap demi tahap, yang melaksanakan hanya jenengan sama saya. Terkecuali kalau jenengan sudah mengizinkan tadi juga untuk di-share di YouTube, mungkin yang akan mengetahui juga dosen saya, dosen pembimbing mata kuliah psikodinamik, Ibu Ica. Setuju? Dapat dimengerti? Oke. Baik, sebelum mulai sesi kita pada sore hari ini, terkait permasalahan, apakah permasalahannya masih sama dengan yang kemarin? Ya. Permasalahan masih sama dengan yang kemarin. Baiklah, kemarin kita menggunakan praktikum humanistik. Sekarang saya akan menggunakan psikodinamik. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya Mbak Ica untuk menceritakan bagaimana gambaran umum terkait permasalahan yang dialami oleh Mbak Ica. Oke, jadi Lebih keras ya? ya. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu, mungkin 1 tahun atau 1,5 kurang lebih segitu, sempat kenal, nggak kenal sih, dengar nama seseorang, terus sempat lihat fotonya juga. Cuman emang awal tahu itu benar ceritanya udah jelek kan,
Tapi di satu sisi kan jujur akunya kan kayak sakit tahun dia, cuman di sisi lain itu kayak ada kasihannya. Nah, di antara sakit sama kasihan ini kayak ada hasrat, ada niat pengen temenan, cuman karena emang udah dari awal ketemu udah jelek, jadi kalau semisal mau temenan itu kan kayak agak susah, apalagi cewek sama cewek kan biasanya lebih ke perasaan. Oke, cewek sama cewek lebih ke perasaan. Terus kalau cewek juga jujur kayak akunya kan gengsinya lumayan tinggi, jadi kalau mau mulai sesuatu itu kayak agak susah, walaupun sebenarnya pengen, cuman karena gengsinya ketinggian jadi itu kayak nggak jadi gitu. Terus hal-hal yang kayak gitu termasuk gengsi deh, itu yang bikin malah aku nggak bisa temenan sama dia. Dia pengen memperbaiki, yang kemarin pengen klarifikasi, sebenarnya nggak kayak gitu ceritanya, cuman ya itulah. Baik. Dari yang Mbak diceritakan, ingin berteman tapi terlanjur gengsi, terlanjur bagaimana sih, udah ada apa itu namanya, awal yang buruk ya. Baik, dari Mbak Ica, kalau Mbak Ica tadi menceritakan seperti itu, bagaimana perasaannya sih, maksudnya selama kamu memendam itu? Jujur nggak enak kan, rasanya kayak gimana ya, belum pernah, bahkan sampai sekarang belum pernah kenalan yang benar kenalan bukan resmi ya kalau bilang kayak gitu lah Pak, yang kenalan benar secara langsung, cuman udah ngerasain kayak aku pernah kamu bikin sakit, terus kayak aku gak pernah kenal kamu, aku belum pernah kenalan sama kamu, kok bisa aku pernah kayak ada dendam gitu loh. Terus kayak tapi di sisi lain kayak aku pengen temenan, cuma sudah nggak harus jadi temen yang deket banget, enggak, setidaknya kalau ketemu bisa saling sapa itu kayak udah lebih dari cukup. Cuman Baik, Beca menceritakan bahwasanya di satu sisi ada dendam, ya. di satu sisi yang lain ada keinginan untuk berteman. Jenengan menceritakan hal itu lebih condong kemana untuk saat ini? Lebih ke pengen temenan. Lebih ke pengen temenan. Ya, jujur kalau yang masalah dendam udah bisa lah mulai dilupakan. Bagus. Karena dari dendam memunculkan perasaan-perasaan yang mungkin tidak enak untuk kita sendiri, untuk banyak orang, dan hal itu sudah bagus, sudah dilakukan oleh Mbak Ica. Dengan kita fokus untuk ya sudahlah, biarkan yang berlalu, biarlah berlalu. Aku masih ingin ada niatan untuk silaturahmi, untuk berteman dengan beliau, gitu. Ya kan? Ya. Baik. Di sini Mbak Ica menginginkan sebuah pertemanan dengan sebut saja Mawar. Oke. Mbak Mawar ini, cewek kan? Cewek, oke. Mbak Mawar ini, dari yang Mbak Ica awalnya mungkin ada sebuah miskomunikasi dengan Mbak Mawar sampai ada gambar buruk. Bagaimana perasaan Mbak Ica terkait waktu itu terjadi sebuah gambar buruk itu? Sedih sih kayak ya aku nggak tahu si Mawar itu dengar cerita tentang aku dari siapa, terus orang itu nyeritain aku ke Mawar kayak apa, kan aku nggak tahu. Ya.
Terus kayak hal-hal yang pernah aku lakuin secara sengaja kayak stalking dia, aku ya nggak tahu dia nangkepnya itu niatku itu kayak gimana, kan aku juga nggak tahu, nggak bisa baca pikiran orang juga. Jadi kayak kalau semisal tambah lama dia tambah jauh terus malah nggak bisa diraih, itu kayak jujur sedih. Ada perasaan sedih Ya, karena kayak aku mikirnya kalau semisal aku bisa temenan sama dia, mungkin dendamku yang kemarin tuh bakal benar-benar hilang. Cuman kalau semisal aku nggak bisa temenan, aku takutnya dendam yang kemarin itu kayak balik lagi tuh kayak bilang, terus ngapain kamu kemarin sempet ngilangin dendamiku kalau semisal ujung-ujungnya kamu nggak dianggap. Oke, saya paham. I know your feel. Saya tahu perasaan kamu. Pasti kamu sedih lah, dalam artian sedih. Bagaimana sih keinginan untuk berteman tapi kondisinya malah menjadi rancu? I know, saya tahu kok bagaimana kamu merasakan hal itu. Sudah sempat ngomong belum dengan mungkin tegur sapa dengan beliau? Kayaknya nggak pernah ada waktu buat tegur sapa. Belum. Ketemu. Sudah berapa kali ketemu? Kalau ketemu yang benar-benar tatap muka itu 2 kali. Jadi benar-benar diem. Nggak ada sepatah kata apapun yang keluar. Baik. Apakah ada niat untuk menyapa? Ada. Kenapa? Nggak bisa. Why? Kayak takut, gengsi, Gengsi, ragu. Oke. Jadi permasalahan kita di sini dari yang diceritakan oleh Mbak Ica, dia ingin berteman tapi ada satu start yang bisa dikatakan jelek dari Mbak Ica. How to bagaimana untuk caranya memulai berteman dengan start yang buruk itu, seperti itu. Nah, akan tetapi beliau masih ada keinginan untuk rilis. Aku ingin tetap bisa berteman dengan Mbak Mawar. Aku ingin tetap ingin mengenal Mawar bagaimana. Siapa tahu kan bisa menjadi seorang teman yang baik gitu ya, mungkin dari pandangan baca. Baik, akan tetapi sempat bertemu beberapa kali tapi malu, ragu, terus apa lagi tadi? Takut lagi. Oke. Itu yang sekarang sedang dialami. Bagaimana jika Anda menginginkan untuk berbicara dengan dia? Bagaimana jika Anda dipertemukan dengan dia? Kalau itu kayak aku bakal coba mulai awalnya minta maaf dulu mungkin, terus habis itu ya bilang terima kasih juga karena secara nggak langsung dia juga udah berperan lumayan penting kemarin, terus ngurusin hal-hal yang nggak benar, kayak apa ya, kesalahpahaman ya, terus baru kayak ngungkapin niatanku buat ngajak ketemu itu gimana, apa aja. Apakah siap apabila nanti dipertemukan dengan dia?
siap nanti Mbak Ica untuk membicarakan yang tadi sempat disampaikan? Insya Allah selagi sikon mendukung. Oke. Baik, Mbak Ica. Mbak Ica mengatakan bahwasanya ingin berbicara dengan dia, merekonstruksi lagi keinginan yang awal menjadi seorang teman, menjadi pertemanan, ingin memulai dari awal lagi. Terus yang pertama-tama saya sangat apresiasi, saya sangat memuji awal bagus Anda, niat bagus Anda dengan Anda meminta maaf terlebih dahulu. Dikarenakan permintaan maaf itu bukan sebuah kejelekan ya, karena itu bahkan lebih bagus. Tidak ada seseorang yang mampu mengungkapkan kata permintaan maaf apabila dia bersalah dan mengakui itu dan menyesal. Itu sudah sangat bagus sekali. Baik, di sini saya akan mengajak Mbak Ica. Oke. Di sini saya akan mengajak Mbak Ica untuk mengungkapkan semua perasaan-perasaan yang diinginkan Mbak Ica, yang terpendam, yang bagaimana perasaanmu dengan si Mawar, bagaimana kamu ingin mengungkapkan perasaanmu dengan si Mawar. Apakah dapat dimengerti? Baik, bisa dimengerti ya. Oke. Berhubung saya cowok, it's okay. Bayangkan saja, saya meminta Anda untuk membayangkan. Saya meminta Anda untuk membayangkan bagaimana keinginan Anda, bagaimana cara Anda mengungkapkan keinginan Anda kepada si Mawar, kepada saya. Bayangkan di depan Anda, saya sebagai si Mawar. Dapat dimengerti? Ungkapkan perasaanmu yang pertama, ungkapkan keinginanmu, ungkapkan apa yang menjadi hal terdalam di dalam diri kamu, yang nantinya kamu benar-benar ingin mengungkapkan secara langsung bersama dia. Dapat dimengerti? Ungkapkan semuanya, selepas-lepasnya, selega-leganya, dari perasaan terdalammu, dari perasaan yang terdalam dalam diri kamu. Dapat dimengerti? Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya Mawar. Kayaknya yang pertama tahun ini memang aku harus minta maaf. Mungkin emang yang kemarin akunya terlalu kekanak-kanakan, kebawa emosi juga, sampai mengganggu privasimu. Terus kayak bikin kamu gak nyaman juga. Aku juga minta maaf kalau sebetulnya secara gak langsung ngejar-ngejar kamu buat apa ya, kayak kayaknya emang caraku yang salah, kayak mau ngebenerin semua, cuman jalan yang tak ambil kayaknya emang salah. Aku mau minta maaf tentang itu. Terus tapi di sisi lain aku juga mau bilang terima kasih, soalnya jujur kamu juga jadi salah satu penyemangat, salah satu yang jadi penyemangatku buat gimana cara aku harus bisa melanjutin sekolah. Aku gak boleh berhenti di sini, aku gak boleh down, aku harus tetap maju. Di situ, di belakang itu kamu jadi salah satu penyemangatnya.
kayak semisal aku lagi down gara-gara ya masalah yang waktu itu di tengah-tengah hidupku, kalau aku keinget karena pasti kayak aku langsung kenapa harus sampai ketemu kamu nih, karena aku mau temenan sama kamu. Kalau semisal aku kalau semisal aku nyerah sekarang, kan aku jadi gak bisa temenan, aku gak bisa ketemu, aku gak bisa ngobrol. Jadi aku mau bener-bener bilang terima kasih ke kamu, jadi salah satu penyemangat di saat down yang kemarin. Terus aku juga mau sedikit melurusin yang kemarin, kayaknya kamu juga harus dengar dari sudut pandang yang lain. Kamu gak bisa nyimpulin cuma karena dengar satu cerita aja, kamu juga harus dengar dari pihak yang lain. Sebenarnya apa yang kamu tahu yang kemarin dari dia itu nggak 100% benar. Waktu itu emang jadi masalah ya, bisa dikatakan emang dari aku. Terus waktu awal-awal kamu dekat sama dia, jadi aku udah ada feeling, cuman aku gak pernah berani buat ngomongin itu, buat tanyain itu. Cuman aku kayak diam-diam cari sendiri, kayak cari-cari clue sendiri, atau kadang malah dianya apa ya, bukan keceplosan sih, kayak gak sengaja buat ngomongin itu. Terus waktu aku udah ketemu kalau ternyata yang dideketin itu kamu, secara nggak langsung, secara sadar nggak sadar, aku langsung nyariin kamu. Dan sebenarnya aku juga nggak suka kayak jadi orang yang terlalu kayak nge-stalking orang, cuman waktu itu benar-benar kayak rasanya udah trust issue banget. Jadi kalau semisal mau berhenti di tengah-tengah itu kayak juga susah. Sebenarnya pengen kayak berhenti, aku udah gak kuat harus stalking, cuman jujur yang kemarin sakit banget, benar-benar sakit. Bahkan kayak bisa dikatakan aku kemarin sempat kehilangan kendali buat diriku sendiri. Setelah beberapa bulan, cuman untungnya ada waktu dimana aku bisa kendaliin diriku sendiri lagi, dan aku mantepin diri lagi ke tujuan utamaku buat ketemu kamu. Dan niatku sebenarnya buat ketemu kamu itu, aku gak bakal balas dendam ya, walaupun sempat kemarin aku punya niat jelek, aku punya banyak niat jelek ke kamu, tapi percaya itu cuma tak jadiin omongan, gak pernah tak lakuin sama sekali, karena aku sendiri gak pakai buat ngelakuinnya. Jadi kayak sekarang aku cuma pengen tenang sih, kayak emang kalau suruh ngelupain yang kemarin akan susah. Dan kalau masalah dendamku yang kemarin, insya Allah aku udah bisa kendaliin itu, dan aku sama-sama ingin itu. Mungkin gak lama lagi dendamku yang ini juga bakal hilang. Jadi aku sekarang niatku ketemu kamu
jujur cuma karena aku punya temenan. Nggak perlu yang kenal dibukanya juga nggak perlu karena satunya udah nggak main-main. Cuman kalau bisa kita temenan kayak apa ya, just nggak usah ngelibatin dia, cuman kayak aku sama kamu, aku pengen kayak sekarang aku sama kamu kayak baru pertama kali ketemu gitu. Kalau misal ada dia kan pastinya kayak susah buat bikin cerita yang baru. Cuman kalau misal kita fokus ke kita berdua aja, mungkin buat bikin cerita yang baru bakal lebih tapi kalau emang kamunya nggak bisa dan belum bisa nerima suka apa setidaknya saat ini aku udah coba buat sedikit melurusin dan sedikit ngungkapin apa yang aku rasain kemarin, dan aku udah bilang terima kasih karena kamu juga jadi salah satu orang penting dalam hidupku kemarin. Sudah, ya. Oke. Lumayan. How you feel sekarang? Sedikit lebih lega. Sudah enakan? Lumayan. Oke. Kamu tadi sudah menceritakan terkait bagaimana sih kamu ingin pengungkapan hati kamu, pengungkapan diri kamu, pengungkapan apa sih yang ingin kamu ceritakan ke dia, ke si Mawar. Baik, di sini saya ingin bertanya, setelah mengungkapkan itu semua, tujuan kamu itu apa? Kalau bisa pengen memperbaiki cerita awal, terus bikin cerita dulu yang lebih menarik. Baik, bagus sekali tujuanmu. Mulia sekali tujuanmu ya. Oke. Dengan tujuan yang kamu inginkan sekarang, kamu ingin membuka lembaran baru lah, Ya. memulai cerita yang baru dengan cerita yang lebih baik. Apakah seperti itu? Dengan kamu mengungkapkan itu semua, kamu percaya kepada dirimu sendiri? Caranya Kamu yakin pada dirimu sendiri? sama Oke, Bapak juga yakin pada kamu. Bapak tuh. Oke. Ya, saya juga yakin sama kamu. Semoga kamu nanti bisa menyelesaikan itu. Amin. Sebelumnya kita break azan maghrib dulu ya. Setelah ini azan maghrib dulu. Dilanjut lagi setelah ini. Baik, azan maghrib telah berkumandang. Kita lanjutkan sesi konseling pada sore hari ini. Anda tadi telah mengungkapkan bagaimana keinginan Anda. Benar. Anda bertujuan ingin membuka lembaran baru dengan si Mawar. Baik. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Setelah mencoba untuk mengungkapkan. lumayan lega sih. Lega. Oke. Saya di sini seperti yang di awal saya jelaskan tadi.
Saya hanya akan membantu Mbak Bella menemukan jalan keluarnya, membantu menemukan bagaimana untuk menemukan cara mengatasinya. Tapi semua jawaban berada di Mbak Bella. Dengan tujuan yang Mbak Bella sampaikan tadi, ingin membuka lembaran baru, apa yang akan Anda lakukan? Kalau emang memungkinkan, pengen ketemu dulu. Ingin ketemu dulu. Baik. Start awal yang bagus dari Mbak Bella, maka akan mendapatkan finish juga yang bagus. Amin. Amin. Oke. Sebelumnya Mbak Bella tadi juga sudah mengungkapkan keinginannya, tujuannya dengan membuka lembaran baru dan akan melakukan action bertemu terlebih dahulu untuk mengungkapkan semua itu. Mbak Bella, jika Anda diberikan kesempatan, kata-kata pertama apa yang ingin kamu ungkapkan pada si Mawar? Yang pertama, minta maaf. Minta maaf, bagus. Bagus. Permulaan yang bagus, awal yang bagus akan mendapatkan finish yang bagus. Teman ngerti? Oke. Ada lagi yang ingin diceritakan? Kayaknya belum ada. Belum ada. Dengan tadi keinginannya, saya akan memberikan pekerjaan rumah pada Mbak Bella dengan harus mencoba menghubungi si Mbak Mawar, mengajaknya untuk bertemu. Sanggup? Insya Allah. Sanggup? Oh. Seperti yang tadi saya bilang, awal yang bagus akan mendapatkan finish yang bagus. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Siap? Siap. Gitu? Oke. Baik. PR sudah diberikan. Saya menantikan hasil dari pertemuan pertama Anda. Bagaimanapun hasilnya, saya meminta untuk Anda menceritakan kepada saya pada sesi berikutnya. Kita jadwalkan mungkin minggu depan melakukan sesi konseling lagi dengan saya, menceritakan bagaimana hasil dari pertemuan pertama kalian. Dapat dimengerti? Ya. Oke. Berapa rating, mohon izin, saya ingin bertanya, berapa rating Anda dengan kepercayaan diri Anda untuk bertemu dengan beliau? Sekarang kayaknya 6,5. Oke, bagus. Dengan permulaan rating 6,5, saya yakin Anda akan mencapai rating ke-10 dan Anda akan bisa membuka lembaran baru dengan beliau. Amin. Oke. Jangan pernah ada kata terlambat, jangan pernah ada kata putus asa, dan jangan pernah ada kata menyerah. Dapat dimengerti? Ya. Awal yang bagus, finish yang bagus. Oke. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Sementara ini cukup baik. Izinkan saya untuk menceritakan lagi dari awal, melakukan resume kesimpulan dari awal bahwasanya Mbak Bella dengan ingin bertemu dengan seseorang, akan tetapi mendapatkan pertemuan pertama yang buruk, first impression yang jelek. Akan tetapi dari Mbak Bella sendiri ingin bagaimana sih dari first impression yang jelek itu, aku tetap ingin berteman dengan dia, dan aku ingin selalu ingin berteman, memiliki teman yang baru dengan dia, dengan si Mbak Mawar. Apakah benar seperti itu? Dan Mbak Bella akan melakukan pertemuan dengan si Mbak Mawar sebagai permulaan awal. Apakah benar seperti itu?
Insya Allah ya. Insya Allah ya. Saya yakin apapun hasilnya, apapun kedepannya nanti, semoga diberi kemudahan dan diperlancar. Amin. Oke, cukup dari saya. Berhubung waktunya juga sudah cukup, mungkin apa ada lagi yang ingin diceritakan selain dengan Mbak Mawar? Enggak dulu. Oh, enggak dulu. Oke. Pertemuan selanjutnya saja. Ya. Baik. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah masuk bersama saya. Oke. Baik. Sekian dari saya, Ibu. Saya konseling pada sore hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.